Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala afdhali khalqih sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, santri semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pelajaran kita nahwu ini pertemuan yang ketiga ya. Kemarin kita sudah membahas terkait kalam, bahwa kalam itu dibagi menjadi tiga ini. Aksamul kalam, salah satu ini ya, yang sudah saya share ini, kelihatan kan ya. Aksamul kalam, salah satu pembagian dari kalam atau kalimah. Kalimah itu ada tiga. Yang pertama, kalimah isim, kalimah fiil, kalimah huruf. Isim, fiil, dan huruf. Kalimah isim itu ada beberapa tanda. Tandanya yang pertama ya, yang kemarin disebutkan itu al-khofdu. Al-khofdu ini huruf-huruf khofdu atau huruf cer orang menyebutnya ya. Kemudian at-tanwin, jadi dia ada tanwin. Kemudian dukhulul alif dan lam. Adanya alif dan lam. Jadi ini harus benar-benar dipahami karena ini kunci. Eh, Kalau kita bisa membedakan ini kalimah apa, apakah kalimah isim, apakah kalimah fi'il, apakah kalimah huruf, maka kita nanti tahap pertama untuk bisa membaca kitab gundul atau kitab kuning. Kemudian yang kedua yaitu kalimah fi'il. Itu tandanya itu qad, sin, dan saufa. Kemudian yang ketiga itu kalimah huruf. Yaitu kalimah huruf itu intinya kalimah huruf itu kalau bukan kalimah isim dan kalimah fiil maka dia kalimah huruf. Nah, sekarang kita akan coba untuk belajar karena memang harus praktis ya. Kalau nggak praktis itu kita nggak akan dapat ilmu yang realnya. Harus praktis dulu. Nih, kita sekarang akan belajar mempraktekkan mana sih yang kalimat isim, mana sih yang kalimat fiil, mana sih yang kalimat huruf. Ini eh, stop dulu share-nya, saya ganti kita share yang lain. Saya akan share surat Al-Fatihah. Bentar ya. Untuk kita belajar di surat Al-Fatihah nanti itu bagaimana caranya kita bisa menentukan apakah satu kalimat itu merupakan kalimat isim, kalimat fi'il atau kalimat huruf. Kita belajar. Sebenarnya nggak harus surat Al-Fatihah, surat apapun bisa, tapi ini yang supaya simple kita share di surat Al-Fatihah dulu. Dari sharingnya sebentar. Bentar ya, sharingnya dulu. Ini eh, saya ambil dulu dari surat Al-Fatihah supaya kita nanti mulai bisa untuk menentukan eh, bagaimana cara untuk kita bisa menentukan apakah ini kalimat fiil, kalimat isim, ataukah kalimat huruf. Sini ya, kita share. Udah muncul belum? Nah, ini dulu. Kita share dulu ya. Sini. Nah, ini kita akan belajar dari ilmu yang sudah kita dapat sedikit tadi ya, tentang kalimat isim, kalimat fiil, kalimat huruf. Kita mulai dari alhamdulillah dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana caranya kita bisa menentukan alhamdulillah itu kalimat apa? Maka tadi kan kita sudah punya pengetahuan ya, kalimat ada tiga, kalimat isim, kalimat fiil, dan kalimat huruf. Maka kita harus tahu alhamdulillah ini kalimat apa berdasarkan tanda-tanda. Tanda tadi kita udah dikasih tanda-tanda kan berdasarkan tanda-tanda yang dimiliki. Nah, ini alhamdulillah. Alhamdulillah ini kalimat apa? Nah, maka kita lihat
dia ternyata ada al di situ kan. Tadi kan sudah disebutkan ciri kalimat isim itu kan tanwin. Dia dimasuki tanwin, dimasuki al atau dimasuki huruf khafat atau huruf jar, huruf kosam gitu ya. Nah, jadi ada nggak di situ tanwin? Tanwin nggak ada. Bukan alhamdun kan? Jadi tanwin nggak ada. Di situ ada huruf cer nggak di situ? Nggak ada. Adanya apa? Al. Nah, berarti ini al ini sebagai tanda bahwa alhamdu ini, hamdu itu merupakan kalimat isim, kata benda. Kemudian lanjut. Lillahi, lillahi ini kan kalau sekilas itu hanya satu kata ya. Nah, padahal ini enggak, ini tuh dua kata sebenarnya. Li sama Allahi. Nah, linya ini yang disebut tadi harful khafd atau harful jar, li. Nah, Allahi. Maka linya ini sebagai huruf jar, kemudian Allahi itu sebagai kalimat isim. Jadi Allahi itu isim. Karena apa? Tandanya apa? Tandanya dimasuki oleh huruf jar yaitu li. Nah, maka kita ketemu itu. Oh iya, alhamdulillah ini kalimat isim. Lillahi ini juga kalimat isim. Robbi bagaimana Robbi? Nah, Robbi ini nggak ketemu tandanya ini. Nggak ada tanwin, nggak ada al, nggak ada tanda-tanda yang lain. Nanti akan kita diskusikan lebih lanjut. Ini udah agak advance nanti pelajarannya. Kita sekarang pelajaran yang basic dulu. Al-alamina. Nah, ada al kan? Berarti ini kalimat isim. Jelas ya tadi ya alhamdu kalimat isim karena ada al, lillahi, Allahi kalimat isim karena ada li huruf khafat atau huruf jar. Al-alamina juga kalimat isim karena ada al. Ar-Rahmani, Ar-Rahimi sama Ar-Rahmani ada al berarti ini kalimat isim. Ar-Rahmani juga kalimat isim karena ada al. Nah, yang gampang-gampang dulu kita. Maliki Yaumiddin, nggak ada tanda di Maliki, nggak ada tanda di Yaumi. Nah, nanti kita diskusikan lebih lanjut. Ad-dini, ini dini ada alnya, berarti ini kalimat isim, gitu ya. Iyaka, ini kita diskusikan lebih lanjut karena nggak ada tandanya. Nak butuh nggak ada tandanya, wa iyaka nggak ada tanda. Wa itu kan wa tersendiri. Nah ini tadi huruf ini wa ini kan, bukan fiil, bukan isim itu huruf. Iya kan nanti kita diskusi lebih lanjut. Nasta'inu juga nggak ada tandanya kan. Ini juga eh, nggak bisa kita tentukan sekarang. Ihdina ya kan. Ihdina nggak ada tanda khusus kan. Kita nyari yang ada tanda. Asyiroto ada tandanya al ini kan. Maka ini kalimat isim. Al mustaqimah ada alnya berarti kalimat isim. Siroto alladzina nggak ada tanda khusus kan ya. An'amta juga nggak ada tanda khusus. Alaihim nggak ada tanda khusus juga. Maka kita biarkan dulu. Ghairil maghlubi al maghdubi. Nah, ada alnya kan berarti kalimat isim. Alaihim wala abdolin ada tanda kalimat alnya juga berarti dia kalimat isim. Paham ya? Jadi kita sudah bisa menentukan itu tanda-tanda kalimat suatu kalimat di surat Al-Fatihah ini, kalimat apa dia? Kalimat isim atau kalimat fi'il atau kalimat huruf berdasarkan tanda-tanda yang sederhana tadi yang sudah kita dapatkan. Nah, nanti berikutnya kita harus bisa mendefinisikan tanda-tanda lain yang kalimat fi'il, kalimat huruf, bagaimana itu pendefinisiannya. Tadi baru kita ketemu tanda al, baru kita cari tanda yang kalimat fi'il al, al, al ketemu semua kan di di surat Al-Fatihah. Jadi alhamdulillah ada alnya, al-alamin ada alnya, ar-Rahmani ada alnya, ar-Rahimi ada alnya gitu kan ya. Terus yang lain-lain sampai kita bisa menemukan bahwa yang ada al itu berarti dia kalimat isim, kata benda. Nah, nanti kita cari yang tanwin. Kita cari ayat lain nanti kalau ketemu yang tanwin. Kan tandanya ada tiga kan tadi kan al, tanwin sama kemasukan huruf cer atau huruf kosam gitu kan ya. Ada tiga. Baik, Bapak Ibu sekalian, untuk materi hari ini kita cukupkan, tapi sangat penting ya, ini sangat basic. Kita menghafalkan tiga, bahwasanya ada tiga kalimat itu. Kalimat
isim, kalimah fi'il, kalimah huruf. Karena nanti sampai ending itu seluruh pelajaran itu kita akan berdasarkan atas tiga eh, hal dasar ini yang sangat mendasar. Kalau di hal dasar ini kita dapat, insya Allah kesananya nanti akan mudah. Tapi kalau ini kita nggak dapat, nggak paham, itu nanti kesananya kita akan kesulitan. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.